Benar? Paling dalam itu ada inti atau nukleus. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini misalnya sel ya. Ya, garis besarnya ini. Ini misalnya ada dinding sel. Lalu ada plasma. Lalu ada nukleus atau inti. Nah, ini membran ya. Apakah ada bagian-bagian yang lain? Banyak. Ya, misalnya antara membran dengan nukleus atau inti itu ada cairan sel yang di situ banyak organel sel. Misalnya mitokondria, ribosom, ya, lisosom. Itu ada di sini. Nah, saat pengamatan kita menggunakan mikroskop cahaya, itu nggak nampak. Yang bisa nampak adalah dinding sel, membran sel, cahaya. Jadi kalau kamu nanti mengamati dengan mikroskop cahaya lalu ketemu apa ribosom itu ngarang. Ya, wah ada ribosom pak, ngarang. Mitokondria, wah ngarang. Lisosom, wah ngarang lagi ya. Ya, yang teramati ini. Kalau kasih keterangan, nah amati itu ya. Oke. Lalu berikutnya teman-teman, alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya. Ya. Kalau saya bicara bahan, ya, ini ada bawang merah. Nanti ada bawang merah. Bawang merah. Ya, bawang merah. Ini bawang merah. Ya. Lalu, Aduh. Weh, hati-hati dong. Weh, santai dong sana. Weh. yang kedua Manis. ada lubang, ya. Yes. Switching side. Masih kita kasih apa? Ya, ini reagennya bukan satu mas. Nah, kita nanti menggunakan lubang. Pada pengamatan ini pewarnanya adalah lubang. Ini pewarna. Lubang itu sebagai pewarna. Kenapa sih kita beri warna? Supaya bagian-bagian sel itu nampak jelas. Karena bagian-bagian sel itu menyerap zat warna. Kalau kita nggak kasih zat warna, hanya nanti hitam dan putih. Kalau kita kasih lubang, berarti sel kita berwarna biru. Coklat, ini coklat, coklat, ya. Oke, Pak. Kalau kita kasih warna, misalnya methylene blue, kita belum ada ya, atau tinjan violet, nanti akan warnanya violet atau yang lain. Kalau kita kasih iosin, warnanya jadinya merah. Tapi kita nanti akan menggunakan lubang ya, jangan salah ya, warnanya coklat. Jangan ngambil yang lain untuk mewarna, nanti mengurangi poin. Ya, oke, ya, lubang. Oke, lalu alat-alatnya apa saja? Alat-alatnya ada alat, ya ada mikroskop. Jadi Anda perlu ngambil nih ya, mikroskop, ya. Aduh, tulisannya double. Lalu selain mikroskop, ini mikroskop ya, ini mikroskop cahaya. Nah, mikroskop ini yang lupa, saya kasih tahu yang lupa. Cara menempatkan yang benar adalah begini. Cara ngambilnya begini. Cara ngambilnya nanti juga saya amati. Kalau ngambilnya begini itu datang-datang, cara ngambilnya. Inilah cara menjaga keamanan. Ya, ya. Nih, yang benar. Ya, kita taruh ya. Dengan posisi kita yang benar seperti ini. Gimana dia bisa ngacem dah? Apa?
jelas. Boleh keluar saja kalau kayak Keluar. Pak Yus gak marah loh ya, silakan. Ini TB Taman Binatang. Perhatikan, ini baru satu teman-teman supaya kita selesai. Kalau ada banyak penghambat, Pak Yus nanti banyak mengurusi hal-hal yang nggak penting. Ya, kelas 1 sampai kelas 3 itu masalah etika itu harus selesai. Jangan saya nanti di sini kamu ngomong yang nggak jelas ya, tolong. Oke, Video nggak jelas. Mikroskop ya. Oke. Udah, belakang. Jangan nanti pas mau praktek tanya-tanya. Baru main HP Pak. Itu sih kacangin aja. Nanti kita menggunakan mikroskop ini, apakah kalau dimiringin ini boleh? Nggak boleh. Kenapa? Nanti jatuh. Karena preparat kita basah. Nah kalau basah dimiringin cairannya pasti Jatuh. ya tumpah lah ya. Mengalir ke tempat yang rendah. Maka posisinya yang benar kalau mau nilainya 100, ya Gitu. lurus supaya airnya tidak tumpah mengalir ke samping kanan, samping kiri atau ke bawah. Ya. Nah, kalau preparat awetan boleh dimiring. Jadi kalau kering boleh dimiring. Tapi kalau kita pakai cairan nggak boleh. Ya itu kan prinsip fisika ya. Cairan selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, untuk pengamatan itu tolong sebelum pengamatan kamu cari cahayanya dulu. Cahayanya harus full diikuti rata ya, rata pada lingkaran itu ya. Dicari apa cahayanya dulu. Nah, cari cahaya itu untuk menggunakan apa ini? Pembesar yang paling rendah. Ini 10 kali, ini 40 kali. Yang panjang ini 40 kali. Yang pendek ini 10 kali. Kamu posisikan di hanya 10 kali. Nah, diafragmanya ini kan ada 5 lubang nih. Cari yang lubangnya paling besar. Ya. Nah, paling besar, yang paling pendek udah kamu bisa menemukan cahayanya. Kalau mau cahaya tidak usah muter nih. Ya, kalau ini hanya untuk memfokuskan. Ini penggerak kasar makrometer, ini penggerak halus. Jadi kalau misalnya ya preparat itu sudah siap untuk diamati, ya turunkan aja sampai bawah. Kalau ada pembatasnya ini sudah mentok. Tapi kalau nggak ada pembatasnya jangan sampai dicat kaca supaya nggak pecah. Ya. Nah baru melihat, lalu diamati sambil menaikkan makrometer sehingga objeknya itu fokus. Kalau sudah kelihatan tetapi masih kurang fokus, ya kamu boleh menggunakan mikrometer ya untuk memperjelas bagiannya. Ya, oke. Nah kalau misalnya 100 kali sudah ketemu, di sini kan 10 ya, 10. Di sini 10, berarti 100 kali di sana. Kalau sudah ketemu, itu kamu tinggal geser aja revolvernya. Ya. Nah, maka tidak jauh dari itu di sini 10, di sini 40, berarti 400 kali itu gampang. Tidak jauh, kadang-kadang sudah pas. Nah, kamu tinggal muter mikrometer, ya, mikrometer. Nah, maka nanti gambarnya itu objeknya Pak Yus minta 100 kali dan 400 kali harus ketemu. Minimal ya kamu ketemu 100 kali. Nah itu udah KKN lah ya. Kalau sampai 100 kali ketemu ya. Kalau sampai 100 kali nggak ketemu masalah ya. Ya. 100 kali itu bergembuk ya. Itu alatnya tak terusin ya. Nanti kamu ngambilnya selain mikroskop ada kaca objek, ada kaca penutup. Nah, ini kaca penutup itu kecil-kecil ya, tipis. Ini kaca penutupnya.
Ini segini ini. Oh, ini kaca penutup atau deck glass. Ini kaca objek atau objek glass. Ya, nanti satu saja ambilnya ya. Nah, lalu nanti ada pipet, ya, ada pipet, ada pinset, ya, ada cutter, ya, atau pisau. Nah, ini alat ini ada yang harus ada yang tidak. Dan misalnya pinset, ini nggak harus ada. Misalnya kamu punya kuku bisa pakai ini. Ya. Ini kan untuk mengambil evidensinya. Nah, kalau nanti udah dipotong-potongin nggak perlu cutter. Ya, jadi mungkin cutter atau pisau nggak perlu. Bisa saja ya. Nah, nanti sesuai dengan keadaan di lapangan. Ya, pisau, pinset, mungkin tidak harus ada. Nah, ini ketika nanti kita praktek struktur sel tumbuhan, ini pertama Anda harus mengambil alat dan bahannya Ini ini biasanya. lengkap di meja. Bikinnya Maka sudah ada penilaian. Ya, poinnya ada 5 poin ya dari itu. Nah, oke ya. Nah, bagaimana cara membuat preparatnya? Nah, ini penilaian yang kedua. Cara membuat preparat ya. Biasanya si Pak Yus sudah mempermudah pekerjaan Anda karena waktunya singkat ya, dan Anda harus selesai. Maka biasanya udah Pak Yus potong-potong itu ya. Jadi satu Pak Yus potong jadi dua, saya potong ini jadi 4. Dia belum Nah, yang diambil mananya? Minum dong Jos, biar nggak mati. Nah, Gua tularin lo nanti. Jos ada goceng. yang diambil yang cembung atau yang cekung? Jos ada 100.000 nggak? Tunai. Nah, kalau kamu mau gampang pakai jari, PKW ini ini biasanya orang belum kontak bayar. dulu, ya. Pas hujan pak, Ya. pas seprek. Kontak, misalnya bisa dipakai gantel, ya. Nah, ini Masuk kita ambil bagian ya. Pas seprek, pas seprek. Seperti membran tipis ini. Nah, sekarang balik itu. ya. Jadi membran tipis inilah yang kita amati. Ini adalah Oh iya, epidermis bagian dalam. expensive. Ini kan luar, 6,000 ya kan? per person. Ini luar, ini dalam. I'll pay you Kita 6,000. ambil epidermis bagian dalam, ya. There's kalau saya about praktekkan lagi, 5 person. kita You need to ambil pay me bagian 6,000. bawah. I'm just gonna pay mine also. Bisa pakai pinset, bisa pakai kuku tadi kalau yang Please, kalau yang I'm gonna give you punya 6,000. kuku ya pakai pinset. Fuck it, I'll give you 10K. Okay. Actually, I'll give you 6,000. Iya. I don't know. Membran tipis bagian dalam. 8K. Nah, lalu nanti setelah ini dapat, kita taruh di kaca losing. objek. 8.5. No, 8K. Oke, sampai sini 8K. langkahnya jelas I'm not ya. going up to 8K. Nah, kita taruh di kaca objek. Sudah? Benar. Kalau kita taruh di kaca objek, Lancar. maka Oke. perlu kita beri warna. Pakai itu. Pertanyaannya berapa tetes Pak Yus? Kita kasih tetes pertama dulu. Sudah rata belum sih? Kalau misalnya belum rata ya. Ya, 2. Ya. Kalau ini sudah, maka kemudian kita tutup dengan kaca penutup. Cara nutupnya ini kita miringkan bagian bawahnya semua sudah terisi air, baru kita lepas supaya nggak ada debu. Nah, 8K, come on. ini namanya Fine, for you preparat specific. atau You first. sediaan yang sudah siap diamati. Pecah-pecah, you. Maka nanti kita akan taruh di mikroskop. Ya. Kita taruh di mikroskop kan ada lubang-lubangnya, ditaruh objeknya di bagian tengah. Di bagian tengah lalu kita jepit. Ya, kita jepit. Ya. Kita amati 100 kali. Ya, ini 100 kali. Anda mungkin nanti ada di kertas ada kotak. Ini pengamatan 100 kali.
Loh, nanti ini gambar ya, ini gambar. Gambarnya silakan ya. Gambar pengamatan ya. Gambar pengamatan 100 kali. Kalau di buku Anda halaman kelas 2 ya, kelas 2. Kelas 2. Nah, di halaman 2 nanti gambarnya seperti ini. Kotak. Ya, kayak bata, susunan bata merah gitu ya. Oke. Nah, ada dinding sel. Yang titik-titik hitam itu adalah inti ya. Yang di tengah itu adalah inti. Ya, nukleus. Halaman 2 pada buku kelas 2. Ya. Buku Bu Pena kelas 2. Nah, di situ nanti ada bagaimana caranya. Tapi secara singkat tadi sudah saya gambar, lalu ada keterangan gambar. Ya. Keterangannya apa? Ini, apakah Anda mengamati dinding sel? Kalau Anda tulis dinding sel. Oh, ada membran sel, ada plasma, ada nukleus, tulis. Ya. Lalu gambar pengamatan. 400 kali ya. Nah, nanti sesuai dengan yang ada di mikroskop ya gambarnya ya. Oke. Ini juga keterangan, ada keterangan. Nah, setelah ketemu ini, ya jadi Anda tadi membuat preparat ada skornya, ya, membuat preparat tadi ada skornya ya, poinnya ya, poin ada 5. Jadi Anda membuat, oh ya benar, karena kalau ini nggak benar, pasti kelanjutannya salah semua, maka harus dipastikan benar. Ya, saat membuat. Ya. Pak, ini lugol ya, Pak? Ya, lugol. Nah, di preparat benar. Nah, gambar ini ada poinnya juga. Ini ada poin 5. Ini ada poin juga ya. Poin 5 juga. Ya. Saat ketemu ini harus lapor pada pengawas. Sebelum gambar harus lapor dulu. Harus lapor pada pengawas. Ya, supaya dinilai. Karena kita megang penilaian langsung. Penilaiannya kan di lapangan. Nggak mungkin pas proses praktek penilaiannya di Karang, nggak mungkin. Jadi saat itu juga ketemu lapor dinilai. Saat itu ketemu lapor dinilai. Ya gagal kalau nggak ketemu, iya gagal. Kan nanti ada beberapa praktek ya. Mudah-mudahan rata-ratanya memenuhi. Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau Silakan. yang itu nomor 1 struktur sel itu harus kita jelasin nggak, Pak? Apa? Harus kita jelasin nggak? Sebenarnya nggak usah. Jadi nanti jawab atau lakukan, kerjakan yang diminta. Jadi nanti ada lembar kerjanya. Apa yang diminta Anda kerjakan. Jadi jangan mengerjakan yang nggak diminta, akan menghabiskan waktu. Misalnya langkah kerja nggak diminta nulisin, Anda nulisin sampai waktunya habis, ya. Jadi efektif. Anda kerjakan yang diminta, ya. Ada pertanyaan? Cukup ini? Yang terakhir ini adalah menjawab pertanyaan. Ya. Jadi lembar kerja ini nanti yang terakhir menjawab pertanyaan. Ya. Jadi Anda sebelum kerja itu dibagi lembar kerja apa yang harus dilakukan, ya. Oke, ini kita sudah 1 jam lebih, masih ada 2 praktek. Silakan fokus dulu, ya. Ada 2 praktek, Pak. Ya, ini kan masih ada 2 praktek. Sekarang praktek kita yang berikutnya adalah uji makanan. Pak, itu yang membuat propalat itu apa sih? Gimana? Buat propalat itu yang mana? Ini preparat. Ini Preparat. Ini tadi buat naikin ini ya, Pak? Ya, itu
untuk memfokuskan. Turuninnya pakai ini. Ini juga sama. Ini makrometer, Ya, ini mikrometer. ini adalah Oh, ini buat apa? makrometer, ini mikrometer. Ini sama untuk memfokuskan. Hanya ini gerakannya itu lembut banget, nggak kelihatan seperti jarum pendek. Jam. Kalau ini seperti jarum panjang jam. Ya, ini kelihatan. Aku tinggal beli ya. Pas mau barang kulitnya kan tadi ya. Bukan. Oh, smart. Kita nanti akan menggunakan jas lab. Yang punya dari rumah di bawah, yang nggak punya nanti akan dipinjemin. Ya. Jadi Pak Yus nggak akan nyusahin gitu. Aku nggak punya terus beli-beli di pasar. Mikrometer juga dari sekolah kan ya? Hah? Ini mikroskop dari Ya, sekolah. semua dari sekolah. Oke, sekarang uji makanan. Uji makanan. Uji makanan ini kita akan menguji bahan makanan satu yang mengandung amilum. Yang ketiga protein. Ya. Nah, alat ujinya kita ada reagen. Jadi Pak Joko laporan ada satu reagen yang sudah rusak atau sudah kadaluarsa. Saya perintahkan minta tolong hari ini dia diselesaikan untuk besok hari Senin sudah siap. Ya kan, Mas Joko pasti akan mencari. Nggak tahu kalau hari ini berarti yang bibretnya nggak bisa ya Mas Joko ya. Ya, jadi ini cuma ada dua reagen, Benedik, lalu Lugol. Sama ya. Kemudian ada satu lagi ya Pak? Ada satu lagi harusnya di sini bioret. Tapi bioret ini harusnya warnanya biru. Tapi karena sudah kadaluarsa warnanya jadi memutih. Ya, memutih. Ungu Pak? Harusnya warnanya biru. Birunya lebih tajam dari ini. Ya. Bioret, Unggul sama Benedict kan? Benedik untuk apaan? Gontek. Benedik untuk glukosa. Benedict hah? Oh, glukosa. Ya nggak sih? Berwarna semuanya. Ya, harusnya ini ya, tapi ini sudah memutih karena sudah kadaluarsa ya. Mungkin karena kemarin itu kita terlalu banyak PJJ ya, jadi nggak digunakan meskipun masih ada, tapi sudah berubah bentuknya. Bahan kimia dan strukturnya sudah berubah, sudah nggak bisa digunakan. Kita taruh di lab kimia aja Pak itu. Tuh bener Benedik Kan ada sendiri bahan kimia, ada sendiri biologi, ya, kimianya di sini. Ya. Jumat juga kan ya Mas? Kita cari di pramuka. Ya. Oke, teman-teman, untuk uji bahan makanan ini alat dan bahannya nanti misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L misalnya M, N. Nah itu sudah ditaruh di sini. Ini bahan makanannya diambil dari mana kita nggak ngerti. Kalau Anda sebetulnya uji kan bahan makanan digerus lalu diekstrak terus diuji. Nah ini semua udah diekstrak. Jadi kita nggak perlu itu Pak? Kamu nggak usah perlu pakai mortar untuk menggerus nggak. Jadi semua sudah dalam larutan ekstrak. Kamu menguji larutan ekstrak ini mengandung apa? Amilum, glukosa atau protein. Ya. Nah, nanti hanya satu aja yang diuji. Mungkin nanti ada 12 bahan makanan yang sudah diekstrak. Kamu ngambil satu, masing-masing ambil satu untuk diuji. Bagian saya yang saya uji mengandung apa? Ya, jelas? Jelas. Ya, alat dan bahannya apa ya? Alat. Tabung. Itu ada tabung reaksi ya. Reaksi. Pipa. Ini tapi pipa. Nah, tabung reaksi. Tetes pipa. Halo. Pipet Pak, pipet. Pet. Harus dapetin berapa nggak Pak? Halo, Pak itu. Ya. Ini Pak. Ya. Ini Pak. Lalu lampu spiritus ya. Spiritus.
penjepit, ini korek, lalu nanti ada reagen. Mungkin kita panasin dulu. Kan ada sistem berdoaan. Ini lugol, bioset, benedik. Beda-beda. Benedik logo sama Ini ya. Lalu bahannya putra makanan. Banyakan. Ini bahannya sudah di ekstra. Bedanya Benedict logo sama Reuret itu selain warnanya terus apa pengaruh terhadap reaksi yang untuk protein itu apa? Jadi kan Mas Joko, ada rak Mas Joko. Rak. Biar nanti pas sama dengan saat menguji. Apa nih bos? Apa? Rak yang kosong Mas. Nah, mau diperhatikan, nanti masing ada dibagi 3 tabung reaksi ya. 3 tabung reaksi. Ya, ini nanti yang terjadi di lapangan satu ujian, Anda hanya dibagi rak, 1 rak dan 3 tabung reaksi, ya. Oke. Nah, nanti Anda ngambil. Lalu untuk menguji satu bahan makanan, misalnya inilah ya, ini ya. Nasi tuh Pak. Ya, tidak tahu lah ya Mas Joko. Berasnya apa? Sagu. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi ini untuk diuji dengan 3 reagen. Tahu ya? Tahu Pak. Ya. Jadi satu bahan makanan ini diuji dengan 3 reagen. Aduh Mas Joko, Masukin aja, Pak. 4 Mas Joko. Ini lengket. Ya, ini kelihatannya sudah terlalu lama ini. Capek dia Pak. Gila capek ya hidup. Nah, ini kalau masih bagus itu, ini dia akan dipencet ngempis, kalau dilepas mengembang lagi, ya nggak kempot. Kalau itu udah kempot itu udah capek. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya jangan sembarangan dong deh. Kayak apa? Oke, jadi nanti misalnya ini diisinya harus sama. Berapa Pak? Misalnya Pak Yus 3 ya. Nah, nanti 3 itu harus sama. Ini berarti saya isi juga 3. 1, Relax, jangan 2, 3. mati gue. 1, 2, Itu tetesnya bebas Pak. 3. Nanti nyangkut. Nah, jadi yang diuji ini ketinggiannya harus sama. Kayak apaan Ini dia? harus diisi berapa? Sebetulnya bisa 1 sampai 2 cm. Ya, 1 ini sampai ya. 2 cm. Katakanlah ini 2 cm ya maksimal ya. Ini tadi 3 sedotan pipet ini ya. Nah, ini nanti diuji dengan 3 reagen. Nah, pipetnya tiap reagen itu harus beda-beda. Mas ada ini lagi, Mas? Apa aja reagennya Pak? 2 lagi. Harus beda. Kenapa? Supaya tidak rusak. Reagen Nah, kalau kemungkinan tadi yang rusak mungkin ada kontaminasi dari bahan yang lain. Ya, maka ini harus beda-beda. Ya, ini kurang 1 reagen ya. Reagennya 1 di sini diuret harusnya ya. Ya, oke. Ini kita uji berapa ya tetesnya ya? 1 cerot, sampai 8 tetes. Kalau tetes itu netes ya, bukan ngecrot ya. Tuh, ini netes nih. Nah, ini netes nih ya, tuh netes. Makanya kalau misalnya saya uji dengan lugol dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Nah, ini akan berubah. Kalau makanan kita uji dengan lugol, warnanya berubah menjadi hitam Ada minum ada. atau biru tua, berarti mengandung amilu. Biru tua sama hitam amilum. Ya, Oh, diisi lugol. Nah, kalau kita uji dengan Benedict, kita lihat dulu. 1, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hamil ya. 2
Yang satu harus kita uji dengan biuret, tetapi biuretnya nggak ada ya. Biuret kita uji nggak usah kita bakar, tetapi kalau Benedict kita uji harus kita bakar. Cuma Benedict doang. Ya. Bakarnya Rokok isep-isep. Tapi belebek kan Pak. sampai mendidih ya, sampai belepek-belepek terus diangkat ya. Hanya Benedict aja, jangan semua dibakar. Kalau kamu Anda bakar semua maka salah ya. Ya. Jadi kalau udah mau mendidih itu dia udah ada getarannya, udah terasa di tangan ya, ketek gitu udah ada ya. Pecah sih nggak bisa dong. Harusnya kalau ini pirek bagus mah nggak pecah. Ini bagus gak Pak? Bagus lah ya. Apaan sih? Yang Lugol sama biru itu mah? Siapa? Benedict. Itu kalau mau memajukan terus itu Maksudnya di biru tuh Ya apa? digoyangin biar kayak ini. Ini kalau biru tua belebek Sok. biar merata itu biar merata. Itu sudah Wih. berbeda. Nah ini kan berarti udah Gluk. kalau setelah itu kita taruh, Pegang boya deh. kita amati, ya. Nah, Berbayang ini harusnya 3. Lalu bahan makanan yang lain ini misalnya kelompok lain lagi nih ya, kelompok lain ini tadi yang ngerjain misalnya Arnold, terus ini yang ngerjain si Ismail, ya. Ismail. Oh, kita berkelompok, Ismail. Pak. Misalnya ini A, terus ini tadi B. Ini nanti nggak kelompok sendiri-sendiri. sendiri. Ya. Tuh. 2 3 Habisnya apa sih? 1 Kimia. Agak ada ketiga. 2 Tryout. 3 Enggak tahu. Pulang Ini pulang. nanti Pak Yus membuat ini ya, Pak Yus nggak tahu apa, tapi Mas Joko nanti hanya ngasih aja rumus A sampai A sampai L. Hah? Awas penuh nanti dicepetin. Oke ya, nih ya. Dikompres. Nah kita uji dengan Lugol. Bentar di 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, tidak ada perubahan. Berarti dia tidak mengandung amil. Ya. Ini jadi ada 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, tambahan nggak apa-apa. Betulnya kenapa sih harus 8? Apakah itu mutlak? Enggak sih. Ya, supaya satu hemat efektif aja. Enggak kebanyakan. Kebanyakan udah. Jadi Meledak lebih juga jangan terlalu. Meledak itu meledak. Bakaran deh sekolah. Coba aja. Kempot narkoba Oke. guys. Jadi amilum nggak ada. Kalau ini tadi amilum ada, ya. Itu Glukosa tidak ada, ya kan? Terus protein harusnya kita uji, tapi proteinnya reagennya sudah rusak. Ya. Nah kita sekarang mau uji Benedictnya rusak atau enggak? Karena ini tadi dikasih gula oleh Mas Joko. Amilum. Ya harusnya ada glukosa ya, karena dikasih gula. Glukosa sama protein. Oke, kita bakar ya, guys. Bener Mas, tadi dikasih gula ya. Kamu penuh glukosa ya? Sabar, kita Merah tunggu bata, dulu. merah bata. Kalau nggak berubah warna berarti juga rusak. Supaya Mas Joko besok beli lagi. Ya. Merah bata. Itu berubah dikit sih, Pak. Jadi harusnya berubah orange sampai merah Bata. bata ya. Kenapa kan Nanti prosesnya ada yang hijau dulu berubah jadi hijau, kuning. Ya kuning jadi merah bata. Coklat. Katanya air mani itu mengandung gula, Pak. Oren, Enggak. Protein. India, Ah, kan? merah. Ya. Wow, Nah, meledak. nanti kalau bakar kan kamu nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa memperkirakan, jangan diarahkan ke teman. Nah, Kan meledak. wah, Ngecrot. Masuk kena kanker. berarti Kena kanker ekstrak kulit. makanan ini CRT tidak mengandung amilum, tidak mengandung glukosa, Mengandung tapi mengandung glukosa. Minum. Tai itu. Nah, biuretnya proteinnya belum kita uji. Bisa saja makanan yang Anda uji nanti mengandung ketiga-tiganya, tidak mengandung ketiga-tiganya, ada salah satu atau salah dua. Pas minum usus tuh meledak kayak. Paham ya? Kalau Pak, Ya. misalkan nggak ada apa-apa gimana dong, Pak? Ya nggak apa-apa, berarti kamu bener. Panik dong, Pak. Ya nggak usah panik, ya kan kamu sesuai dengan Reaksinya beda-beda. Iya, tapi masa kalau lu nggak ada tiga-tiganya, lu tinggal kasih. merasa bersalah gitu ya, merasa
salah kok nggak berhasil gitu. Apa gua data ini air putih kah? Gitu. Jadi makanan yang saya uji, ya keterangannya kan gitu kesimpulannya, tidak mengandung amilum, tidak mengandung glukosa, juga tidak mengandung protein. Bisa aja mungkin ada lemaknya, ya kan? Karena kan kita nggak uji. Ya, ada yang lain. Mungkin ada mineralnya, ada vitaminnya kan, tapi kita nggak uji. Ya. Makasih saya. Ya. Solid. Nah, nanti setelah mengambil lengkap alat-alatnya akan kita nilai. Lalu saat menguji, setelah menguji begini, selesai, Anda lapor. Ya. Saat menguji, meneteskan, memanaskan, saat itu juga ada skor. Ya, saat selesai, lalu kita lihat, lalu kita tanya, itu juga ada skor. Ya, jadi setelah selesai, Pak saya udah selesai, Bu saya udah selesai, yang menilai 2 orang. Ya. Ini kalau protein apa kalau yang lugol dipanasin nggak atau cuma biuret aja Pak? Hanya Benedik. ya Benedik ya, yang dipanaskan tolong jangan salah. Kalau semua dipanaskan jadinya error. Siapa? Ya. Biru panas. Kalau ini Birunya ada 2 nanti. Emang ada 2 bang? Ada. biuret sama Benedik. Iya. Yang ini jangan dipanasin, ya. Benedik sama biuret cuma biuret doang. Nanti Benedik ada doang, Pak. Ya. Kalau Nanti- misalkan ada protein warnanya jadi apa Pak? Oh iya, kalau ada protein Ungu, nanti warnanya jadi ungu. Jadi kalau kamu teteskan, ya kamu goyang-goyang begitu, lalu bagian endapan bawahnya atau semuanya berwarna biru. Tadi Pak Yus sudah membawa telur oleh Mas Joko disiapin. Sebetulnya mau uji, tapi reagennya sudah kadaluarsa nggak bisa untuk telurnya Renara. ya, telur supaya gampang. Kan kadang kalau kamu makan roti ada proteinnya nggak sih diuji. Oh, ternyata Kadang nggak ada protein. roti yang saya makan karbo doang yang nggak ada proteinnya. Tapi ada yang mungkin ada ya, Hilang lah. glukosanya ada juga. Wah ternyata glukosanya tinggi juga ya rotinya ya karena manis banget ya. Aduh. Itu sampai uji makanan ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas. Pak, Di nanti warna apa aja Pak? Kalau lugol, Hah? kalau lugol, Lugol ada jadi biru hitam. jadi hitam. Lugol hitam, Benedik Oke. merah, biuret ungu. Boom, kelar. Lugol ini untuk uji amilum. Warnanya kalau berubah jadi Hitam. hitam. coklat tua. Kalau ini dikasih lugol warnanya jadi hitam atau biru tua, ya hitam atau biru tua, itu maka dia mengandung amilum. Ya. Biuret kalau kita uji warnanya menjadi ungu, berarti dia mengandung Protein. ya. Kalau kita uji dengan Benedik, lalu dipanaskan gimana ya gambarnya ya? Oke, ini dipanaskan, ya. Dipanaskan, warnanya berubah jadi oranye Itu kayak apaan ya sumpah? atau merah bata. Mana lu 14 Februari nggak ngangkut? Berarti dia mengandung glukosa. Oke? Sudah? Siap? Nggak ada yang ditanyakan? Pak itu Pak. Yang terakhir sekarang. Waduh, tinggal 15 menit. Apa? Nanti setiap tes berapa lama? Hah? Setiap tes ini berapa durasinya? Boleh. Atau Durasinya 20 sampai 30 menit. satu ini atau Satu. seluruh? Oh Satu tes, Berarti nanti kita ada waktu 90 menit untuk 3 tes. yang akan diisikan. Oh ya. Pak, nanti itunya apa? Benedik biuret. Lugolnya dikasih nama gak Pak? Iya, Oh dikasih nama. nanti dikasih nama. Terus apa lagi ya? Lupa gue. Karena kita nggak bisa menghafal seluruhnya ya, kadang-kadang judulnya kan menyesatkan. Iya. Ya kita kasih. Sekarang paru-paru ya Pak? Prakteknya 3 paru-paru. Ya nanti cuma satu meja ini ada 2 orang. Ada 2 orang. Oh, ada 2 Maka orang. Nanti bagi kelompok-kelompok yang 12 Kerjasama boleh Pak? enggak. oh nggak boleh kerjasama. Ya nggak boleh bantu gitu Pak. Ya, Nggak boleh. nggak boleh saling bantu. Ya. Biar mereka menyelesaikan urusannya sendiri-sendiri. Oh. Oke,
Ada pertanyaan uji makanan? 85 buku kelas 2 ya. 85 ya. Nih. Uji makanan ya. 85 ya, Pak. Ya, halaman 85. Lalu berikutnya yang terakhir itu untuk pernafasan. Teman-teman, nanti datanya ya, kan Anda membuat tabel sendiri. Nah, tabelnya itu ada di halaman 87. Nih, tabelnya karena nanti membuat tabelnya seperti ini. Oh sama. Ya. Oke ya. Nah, kalau yang sel tadi nggak ada tabelnya. Nggak ada tabel. Nah, kalau yang di makanan misalnya bahan makanan apa kamu dapat A ya tulis bahan makanan A itu aja. Kalau kamu uji biasa kan tempe bahan makanannya, tahu misalnya ya. Karena ini udah berupa ekstrak, misalnya bahan makanan L atau K atau H ya. Lalu kamu uji dengan Lugol, Benedict, Biuret ya. Nah, kandungannya apa? Lalu Lugol perubahannya apa? Jadi kalau misalnya ini bahan makanan A diuji dengan Lugol perubahannya apa? Perubahannya apa? Perubahannya apa? Warnanya ya. Reaksi warnanya ya. Misalnya kok diuji Lugol kok masih coklat, berarti tidak berubah warna, masih coklat seperti warna aslinya ya. Ya. Jadi kan yang kita cari itu ada amilum, terus protein sama apa satu lagi nggak sih? Glukosa. Oh, glukosa. Ya, tiga. Jadi misalkan kita dapat Sih gampang, cuma ngapalin satu rumus aja masuk nggak bisa ya. Ya. Satu. Ngitung di gimana situ, Pak? Cara praktekinya cuma Anda niup-niup aja. Iya. Ya. Jadi nanti dibagi alat dan bahannya. Ada balon, ada penggaris. Praktekin Pak. Aduh Pak sih suruh niup-niup nih. Aku kakakmu yang niup nih. Ada siapa? Saya, Pak. Oh, Marcelo coba. Sini apa ya sini? Siapa yang mau praktek? Nih, mumpung Pak Yus punya balon nih. Sini Pak, saya lihat Marcelo. Pakai balon yang gede. Ini balon yang kita Isap, nggak pakai isap, karena isap. kecilan. Sabar. Ya. Sebetulnya ini balon yang nggak kita pakai karena kekecilan. Mana, Pak? Ya tapi nggak apa-apa lah untuk Bakteri. coba. Nanti. Tolong untuk Covid, satu guys. balon ditiup satu orang, bukan kamu niup, ini ludahnya kemana-mana. Ya. Nah, cara niupnya bagaimana? Cara niupnya, kita menghitung kapasitas vital paru-paru, ya. Jadi renggangkan balon agar dapat mengembang dengan baik. Gimana sih cara mengembangkan balon supaya dapat renggang dengan baik? Ya, caranya diolor-olor ya. Direnggangkan dengan baik ya. Ini ya. Nah, ini supaya nanti kalau kita tiup Renggangin pipi kita kondom. itu nggak sakit. Nah, kalau nggak renggangkan sakit. Ya. Ngomong kondom, Pak. Tuh, Pak. Sembarangan ya Kondom, ngomongnya. Pak. Aduh. Kok ngomongnya sembarangan sih? Aduh, Pak. Oke, setelah kita renggangkan, Padahal Hoki sering ke Blok M. Aduh. nih yang penting ya, hirup udara sebanyak yang Anda bisa, hirup udara sebanyak yang Anda bisa sampai mentok. Anda nggak bisa ngirup napas lagi. Kemudian tiupkan udara tersebut ke dalam balon dalam satu kali tiupan. Cuma satu kali tiupan ya. Coba, Ju. Jangan. Lalu jangan ikat ujung balon. Satu kali dengan jari. Jadi cuma sekali tiupan. Wah, lumayan tuh. Segede. Lalu nanti ukur diameter pakai penggaris, diameter balon pakai penggaris. Nah ini penggarisnya ya. Sumpah, ini gede banget. Iya. Dan burung gua. Sus banget.
Nah, ini satu kali lipat. Pak saya punya asma Pak, gimana nih? Nah ini jangan diikat tuh, jepit aja. Lalu kita ukur diameternya. Lah kalau ukur diameter kan agak susah ya. Tapi kita pakai alat penggaris ya. Nanti Diginiin Pak. diameternya. Nah. Sama taruna dia. Kertas juga bisa ya untuk sampai mana sih ujung tingginya ini ya. Nah, tuh tingginya ini sampai mana? Pokoknya kita pernah dulu ya, Profesor. Ini kita lakukan 3 kali. Ya, kita lakukan 3 kali. Ambil. Ya. Jadi ukur diameter balon menggunakan penggaris, lakukan pengulangan 3 kali, konversikan diameter yang didapat volume paru-paru. Nah, nanti kita tidak akan konversi pakai matriks seperti ini, tetapi kita akan hitung dengan kapasitas vital perkiraan. Jadi menggunakan rumus tadi ya. Misalnya tinggi badan Anda harus dihitung di sana tingginya. Lalu berat badannya juga harus dihitung ya. Luas permukaannya nanti dihitung dengan rumus. Ini luas permukaan ya. Luas permukaan tubuh harus dihitung. Ya. Terus kapas vital perkiraan. Nah, balonnya nanti untuk metrik ini ya, metrik. Nanti kira-kira sama atau enggak? Ya. Box. Ketas kita nih. Pak, perjawabannya nonjok orang Pak, gimana Pak? Ya. Itu apa namanya? Gila boleh. Nanti ada jawab pertanyaan sama. Yang ini melakukannya paling gampang ya ini tiup balon ini ya. Untuk menghitung kapasitas vital paru-paru. Ya. Pak Ji, ukur tinggi berapa terus nanti Tinggi berapa? Tinggi badan dulu. Ini tinggi berapa 3 kali, ya, diameternya berapa 3 kali, nanti dikonversi di Lalu Diagram. Diagram ini ya. Diagram. Lalu nanti Anda ada 2 data balon itu dengan diameter ini, lalu data tinggi badan, data berat badan real ya saat kamu mau praktek ya, timbang di sana. 60 kilo Pak. Nah, Bohong banget. oke. Oke. Pertanyaannya nanti, ini siapa tuh yang mau foto? Foto dong. Ya, ini ya. Matriksnya kayak gini ya. Ini diagramnya, ini. Jadi kamu membuat hasil pengamatan tabelnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan